Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan daripadamu. Tuhan, jika sebentar kami akan mengikuti ibadah online, kiranya Engkau memberkati kami. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Karena semua hari ini bahagia, kita mau pujikan hari ini aku merasa bahagia. Jangan lupa tepuk tangan ya. Senyumnya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay! Tidak ada yang dapat memisahkan kita terlebih dari kasihnya Tuhan. Tahu nggak Miss juga kasihnya Tuhan itu besar, Oh iya, lebih besar dari apapun, ya kan? Dan kasihnya Tuhan itu nggak pernah berhenti mengalir. betul. Tuhan Yesus memberikan kasihnya kepada kita seperti apa, Miss? Seperti sungai yang terus mengalir nggak pernah kering. Betul. Mari kita pujikan Kasihnya seperti sungai. Kita bernyanyi bersama ya. Ajak mama, adik, mama, papa semuanya.
mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke. Oke, Miss Desi akan pimpin doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar kami jadi anak yang manis, anak yang dengar-dengaran dan mampu melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Oh iya Miss Yuke, hari ini kita ceritanya tentang apa sih? Mau tahu? Mau sekali. Ini ceritanya tentang kisah seorang anak muda. Siapa? Anak muda ini namanya, kasih tahu nggak ya, Miss? Kasih tahu aja. Oke. Penasaran. Namanya adalah Yusuf. Oh Yusuf. Iya, Yusuf. Kenapa dengan Yusuf Miss? Yusuf itu dia kan punya saudara tuh, Miss. Saudaranya kan banyak. Oh iya, aku tahu. Saudara itu ada 11 laki-laki dan 1 perempuan. Oh iya betul. Terus? Dan Yusuf itu dia adalah anak yang paling dikasihi sama papanya. Bapak Yakub ya? Iya. Iya. Lalu apa yang terjadi dengan Yusuf, Miss? Karena Yusuf itu paling dikasihi sama papanya, paling disayang, sehingga saudara-saudaranya itu semua pada Benci. Iya betul. Nah, saudara-saudaranya itu pada iri. Kemudian karena iri, dia melakukan kejahatan. Saudara-saudaranya itu. Lalu Yusuf diapakan sama saudara-saudaranya, Miss? Sama saudara-saudaranya, Yusuf itu dibuang, dijual ke Mesir, dijadikan budak. Lalu Yusuf harus mengalami berbagai rintangan di tanah Mesir. Namun Yusuf tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan, sehingga setelah sekian lama dan akhirnya Yusuf bisa menjadi penguasa di tanah Mesir. wah, aku mau tahu kelanjutannya, Miss. Mau? Ayo kita saksikan video berikut ini. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah,
orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Wah, ternyata Yusuf itu luar biasa ya, Miss. Meskipun saudara-saudaranya sudah berbuat jahat sama dia, tapi dia mengampuni. Susah sekali. Dia berbesar hati memberikan pengampunan kepada saudaranya. Betul, itu karena Yusuf punya kasih di dalam hatinya. Nah, kasih itu seperti apa? Kita akan pujikan lagu Kasih itu lemah lembut. Kasih
Wah, hari ini kita mau membuat sesuatu Apa untuk itu? menunjukkan kasih kita kepada saudara-saudara kita. Oke, kita akan membuat simsalabim abrakadabra. Dadah! Kita akan membuat kartu ucapan untuk menyatakan kasih kita. Seperti ini. Mau tahu cara buatnya? Ikutin video berikut ya. Oke anak-anak, kita akan membuat kartu ucapan untuk menyatakan kasih kita. Untuk siapa ya? Bisa untuk mama, papa, atau kakak, atau bahkan teman. Kita siapkan atau ambil kertas warna merah yang ada di map anak-anak ya. Lalu ambil kertas lipat. Kalau kali ini Miss Desi pilih 4 warna. Ada merah muda, ada jingga, ada kuning, dan ada merah. Nah, siapkan juga lem, gunting, spidol, boleh pakai spidol, boleh juga nanti menulisnya pakai krayon. Juga yang terakhir adalah krayon. Pertama, kita akan melipat kertas berwarna merah menjadi 2 seperti ini ya. Jangan lupa ditekan yang kuat, diluruskan. Oke, jadi seperti ini. Nah, untuk menghiasnya kita gunakan kertas lipat. Pertama Miss ambil warna merah muda dulu ya, lipat jadi 2 juga. Lalu boleh pakai pensil kalau mau, atau minta tolong mama untuk gambar pola setengah hati seperti ini. Nah, lalu yang warna jingga dilipat juga, buat juga pola setengah hati tapi lebih kecil dari yang sebelumnya. Ini untuk warna selanjutnya Miss pakai yang ini, dilipat lagi juga buat pola ya, lebih kecil dari yang kedua di warna jingga. Dan yang terakhir merah, dilipat buat polanya. Oke, kalau sudah kita gunting ke empatnya ini. Pelan-pelan saja ya. Hati-hati menggunakan guntingnya. Nah, sudah selesai. Kita tempel di sini. Mulai dari yang terbesar, dilem cukupnya saja. Oke, lalu warna jingga yang tadi lebih kecil dilem di bagian ini, tempel. Ini dilem secukupnya, tempel lagi. Dan yang terakhir, oke. Nah, untuk bagian dalamnya anak-anak akan menulis pesan. Bisa gunakan krayon, juga bisa gunakan spidol. Miss mau gunakan spidol biar lebih jelas ya. Ditulis yang besar ya, aku. Untuk menulisnya bisa dibantu mama. Mengasihi kamu. Nah, untuk kamu, kata kamu bisa diganti misalnya aku mengasihi mama, papa, kakak, adik, atau mungkin nama temanmu. Nah, lalu
boleh dihias. Miss mau menghias ya. Miss mau gambar awan. Biar kartunya lebih bagus. Biasanya apa Miss? Bebas. Terserah anak-anak. Mau gambar bunga. Atau mungkin mau menghias menggunakan sisa kertas lipatnya tadi juga boleh. Ya, digunting, ditempel sisa kertas lipatnya. Mau menggambar bentuk hati lagi juga boleh. Hatinya putih. Selamat mengerjakan. Nah, bagaimana? Bisa kan cara membuatnya? Nah, Pasti bisa. Aku mau kasih kartu yang aku buat ini buat Miss Yuke. Karena Wah, aku kasih Miss Yuke. terima kasih, Miss Desi. Betul kan? Nah, teman-teman atau anak-anak yang di rumah yang sudah membuat kartunya nanti boleh dikasih ke kakak, ke mama, ke papa. Adik juga boleh. Teman-teman Miss. Boleh. Oke. Karena buatnya gampang kan? Ya. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu, melalui aktivitas yang kami kerjakan. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengasihi-Mu Tuhan seperti Engkau juga sudah mengasihi kami. Ajar kami juga untuk mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, jika sebentar kami akan melakukan aktivitas selanjutnya, adalah Kau sendiri akan memberkati kami Tuhan. Tuhan, kami tutup ibadah kami dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi. Tetap sehat dan tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.